causa kejahatan atau penyebab kejahatan yang juga di dalam kriminologi itu kemudian dikembangkan dalam studi mengenai korban kejahatan atau viktimologi telah membawa nuansa yang baru juga terhadap pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Nah, maka dengan demikian kalau kita kaitkan dengan pendapat dari Peter Hofnagels, ya, dia katakan bahwa pembaruan baik itu dalam hukum pidana materil, pembaruan dalam hukum pidana formal, kalau tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan kriminal sebagai irrational total of the responses to crime atau sebagai suatu reaksi yang menyeluruh dari masyarakat tentang kejahatan, maka dalam hal ini pembaruan hukum acara pidana pun tidak luput dari upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum acara pidana kita sesuai nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural bangsa Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi apa keyakinan untuk penegakan untuk depan hukum di Indonesia dilihatnya nanti ini di studio? Ya, baik. Kalau kita amati bertolak dari ide dasar tentang keseimbangan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam sistem peradilan pidana, terutama korban dan pelaku, maka penting untuk kita perhatikan berbagai peraturan tersebut harus juga kita kaitkan kepada bagaimana struktur hukum kita itu melaksanakan itu. Jadi kalau kita bertolak dari pandangan Friedman yang menyebutkan bahwa sistem hukum itu terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, maka penanganan perkara pun terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang bisa jadi itu mengakibatkan cacat pada penegakan hukum. Akibatnya kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan itu ternyata tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kita kaitkan juga dengan pandangan dari Prof. Balda, Prof. Balda Nawawi Arif mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukanlah merupakan problem sosial semata, tetapi juga menyangkut masalah kebijakan dan masalah mendasar dalam penegakan hukum. Dikatakan oleh beliau justru terletak pada pengaturan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Jadi bukan hanya pada sanksi pidana, melainkan juga pada kebijakan dan sistem yang mengatur mereka. Nah, ini yang seringkali menimbulkan juga adanya kesan terjadinya abuse of power dalam rangka penegakan hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara mengenai bagaimana ke depan supaya DPR tidak serta-merta mengesahkan KUHP tanpa melalui suatu kajian akademik dan partisipasi publik yang lebih luas, maka kita teringat pada pandangan dari Profesor Sachitro Raju, pegawan sosiologi kita, yang mengatakan bahwa undang-undang itu telah cacat sejak lahir. Nah, dalam pemahaman bahwa apa yang dikerjakan oleh legislatif bukannya kita katakan jelek, bukan juga buruk, tetapi karena dinamika kehidupan masyarakat kita selalu lebih pesat daripada kecepatan pembuatan aturan hukum yang harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan. Kita lihat walaupun kita sudah punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto 15 Tahun 2019, Junto 13 Tahun 2022, kita butuh kehati-hatian dalam melakukan pembahasan dengan melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya yang merupakan suatu keniscayaan dalam pembuatan suatu produk hukum, sehingga kita dapat menghasilkan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif sebagai upaya membuat KUHP yang baru yang berdiri sejajar dengan KUHP baru tadi. Ada lagi Ya, baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam kaitan dengan bagaimana cara kita untuk melihat persoalan-persoalan yang muncul di dalam praktek penegakan hukum kita dengan adanya harapan-harapan yang diletakkan kepada KUHP yang baru ini nanti. Kita juga teringat ada satu soal yang
seringkali menimbulkan kegelisahan, yaitu masalah disparitas pemidanaan. Jadi disparitas pemidanaan kalau kita kaitkan dengan pandangan Molly Cheng, dia merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap delik yang sama atau terhadap delik yang berbahaya yang dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Nah, disparitas pidana ini menurut Jackson juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana bersama sebagai kursus. Kita seringkali mendengar bagaimana misalnya dalam suatu persidangan ada orang yang dipidana di mana ada dua atau lebih pelakunya, tapi yang menjadi pelaku utama justru mendapatkan pengenaan pidana yang lebih ringan daripada yang lain. Nah, ada pandangan-pandangan yang mengatakan itu kan memang terletak pada subjektivitas hakim. Nah, tetapi mengapa sampai terjadi disparitas pemidanaan itu? Kita lihat memang itu dilatar belakangi oleh kebebasan hakim dalam menentukan jenis pidana atau straf or. Ya. Yang kedua, faktor internal dan eksternal hakim dalam memutus, terutama kepribadiannya, lingkungan sosialnya, seperti faktor politik, ekonomi, dan ditambah juga karena kita melihat bahwa sistem yang kita anut dengan civil law system, kita tidak terikat kepada the binding force of precedent. Nah, sehingga berbeda dengan sistem yang berlaku di Anglo-Saxon, kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat di sana bisa terwujud dengan baik ketika hakim yang satu memutus mengikuti apa yang sudah diputus oleh hakim yang terdahulu. Nah, lalu hal yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam kaitan dengan faktor penentu mengapa disparitas pemidanaan itu bisa muncul adalah apa yang seringkali kita baca di dalam putusan hakim, di mana disebutkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Lalu latar belakang perbuatan si pelaku, akibat dari perbuatannya, tujuan pemidanaan, sikap terdakwa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kalau kita kaitkan kepada KUHP baru di pasal 54 sudah diatur tentang bagaimana kewajiban hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang penting sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Jadi kita bisa lihat bagaimana bentuk kesalahan si pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, tindak pidana dilakukan dengan rencana atau tidak, cara melakukan tindak pidana bagaimana, sikap dan tindakannya setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, lalu pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, jadi kita lihat bahkan di pasal 54 ayat 2 KUHP baru itu disebutkan tentang ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan lain pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian juga dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, sebagai strategi yang perlu kita lakukan dalam upaya mengurangi disparitas pemidanaan itu, yang pertama adalah rekrutmen hakim yang punya integritas dan kapasitas dalam takut akan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peningkatan keberanian hakim. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, sehingga hakim dimungkinkan untuk membuat atau menciptakan hukum seperti yang dikenal di Anglo-Saxon judge-made law. Jadi keberanian hakim di sini memang kita perlukan, kita butuhkan. Nah, apalagi kalau kita teringat hakim-hakim tempo dulu yang berani untuk berani untuk tampil beda. Bismarck Siregar misalnya, dia berani untuk membuat putusan yang tidak populer,
Nah, tapi kenapa dia berani untuk melakukan itu? Ternyata karena tingkat keimanan hakim yang bersangkutan memang tidak kita sanksikan lagi. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia dalam hal menjatuhkan sanksi pidana. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting menurut saya adalah penguatan sistem informasi penelusuran perkara sebagai dokumentasi bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana sesuai prinsip individualisasi pidana sebagaimana yang dikenal di dalam KUHP baru. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, maka apa yang menjadi ketimpangan pada masa kini dalam hal penjatuhan pidana yang dianggap tidak adil, disparitas pemidanaan yang demikian besarnya, dan juga adanya tudingan bahwa ada penegak hukum yang bermain di balik itu, atau seperti yang ditengarai oleh Prof. Muladi almarhum, adanya budaya amplop atau mafia peradilan. Hal-hal seperti ini kita harapkan semakin diminimalkan dalam hal berlakunya nanti KUHP baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian. Oke. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi.